An la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari pada kesempatan yang berbahagia ini dan di tempat yang mulia ini kita saling mengingatkan dalam perkara-perkara kebaikan, karena tabiat manusia itu gampang lupa. Kadang kita sudah tahu tapi nek ra dieling neh iku kadang-kadang ya sok lali. Itu manusia, maka nisyan, tempatnya lupa. Maka mari sekali lagi kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena Rasul pernah ditanya, amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan bagi kita yang hendaknya kita ikuti setiap apa yang beliau sampaikan. Karena tidaklah apa yang disampaikan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apapun yang terucap dari baginda Rasulullah melainkan semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita sesi akhir dari bab adab tarbiyatul aulad. Yang pertemuan yang akan datang kita bahas bab baru, sekaligus akan kita ringkas dari beberapa inti dari bab ini. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ulang kembali di poin 13, bahwa orang tua adalah teladan bagi anak-anak mereka. Ini poin yang sangat penting. Ada sebuah istilah yang namanya buah itu jatuh tidak jauh dari, ya meskipun kadang-kadang aduh gitu, ya kadang-kadang aduh. Dan meskipun ini tidak 100% benar, tetapi ini juga bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita, bahwa anak itu akan meniru gerak-gerik, tindak tanduk, ucapan, perbuatan orang tuanya. Maka di sini orang tua hendaknya mampu menjadi teladan bagi anak dalam ucapan, perbuatan. Begitu pula saat merintahkan, bukan hanya sekedar merintah. Kathah tiyang sepah ingkang saged merintah, tapi nek mari ngongkon ya wis menengahi. Lendang ngaji wong tuane isih asik cekelan HP. Anaknya disuruh berangkat ngaji, dia asik dengan gadgetnya. Dan ini akan dilihat dan direkam jelas dalam otak anak-anak kita. Orang tua mau tidak mau mereka adalah guru bagi anaknya saat di rumah.
Bener? Guru. Dan kata orang Jawa, guru itu digugu lan ditiru. Digugu itu diapakan, Pak? Apa? Digugu lan ditiru. Lah, ditiru itu diikuti. Digugu apa? Loh iya dah. Apa wong Jawa silang Jawa ning kabeh iki? Ini orang tua, bukan diguyu loh ya. Bukan diguyu nanti, enggak, digugu. Ya, mereka dicontoh, diteladani, ditiru apa yang menjadi ucapan, perbuatan dan lain sebagainya. Maka sekali lagi hendaknya orang tua membiasakan sejak kecil tuh kalimat-kalimat thayyibah di depan anaknya. Ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, ya, ucapan Allahu Akbar. Ini hendaknya terucap dalam lisan orang tua di depan anak-anaknya. Nah, masya Allah, nah alhamdulillah. Loh ini loh kadang-kadang yang masya Allah akan menjadi nilai plus nantinya bagi anak. Jazakallahu khair. Jangan heran bila ada anak-anak kecil ketika melihat anak yang lain terjatuh menolong. Kenapa? Sudah diajari orang tuanya. Orang tuanya demikian. Ya. Maka sekali lagi saat di rumah bersama anak, ucapkanlah ucapan-ucapan yang thayyib. Subhanallah, alhamdulillah, nah, masya Allah, nah alhamdulillah. Ya, anak pulang sekolah bagaimana nak tadi di sekolahan? Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan pemahaman yang baik. Alhamdulillah. Loh ini hendaknya diajarkan sejak kecil, diteladan, menjadi teladan orang tuanya. Ustaz lah aku iki kaku. Makanya belajar. Ya. Diperlembut, diperlunak. Jangan sampai nantinya wes aku kaku, wes isoku ngene. Enggak. Bisa kok kita merubah diri kita. Mosok enggak iso melunakkan ucapan kita di hadapan anak-anak kita. Karena mau enggak mau anak kita akan meniru nantinya. Akan meniru ucapan kita, perbuatan kita, segala tingkah laku dan tindak tanduk kita saat bersama dia. Ketika orang tua mengucapkan kata-kata, ucapan yang bernada tinggi terus, jangan heran anak ini saat di sekolah pun demikian. Karena yang setiap hari dilihat ya orang tuanya, role modelnya ya ini. Makanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, anak kita itu fotokopinya kita. Plak mulan. Nggak akan jauh-jauh. Anak SD ya sejak kecil fasih meso dari mana? Dari mana? Di rumahnya dulu. Ya. Anak kecil ya mukul, kenapa? Sudah itu yang dilihat. Makanya sekali lagi anak itu peniru, penyontoh yang ulung. Apapun yang dilihat itu yang akan direkam dan itu akan diaplikasikan. Makanya orang tua harus benar-benar hati-hati dan waspada saat ini. Kalau di rumah kita berikan teladan yang baik, di luar bagaimana? Hati-hati juga. Makanya kami ingatkan untuk orang tua apalagi yang masih muda-muda, ya, yang masih muda-muda kadang-kadang isek ke bawah masa belum nikah gitu kan. Makanya kalau mau nikah itu butuh ilmu. Jenengan akan jadi guru di rumah, role model, menjadi istilahnya mau nggak mau anak itu akan mencontoh panjenengan, public figurnya, teladannya wis iku bapakku gitu, itu ibuku.
Nak kok pinter ngono, dari siapa? Lah bapakku biasanya ngoten, Pak. Bapak saya demikian, ibu saya demikian. Makanya ayo jadi orang tua yang baik. Jadilah teladan dan contoh yang baik saat di rumah. Lisan kita hendaknya terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Insya Allah nanti yang terucap dari lisan anak kita itu alhamdulillah, masya Allah, sabar, loh itu nantinya. Mari kita biasakan, meskipun kadang waduh saya itu nggak bisa halus. Kan kadang-kadang kita demikian, saya itu nggak bisa halus, iso bismillah. Nek gak iso halus berarti ngomongnya wis ucapno sing apik-apik wis subhanallah. Mosok ngomong subhanallah gak iso halus? Bisa? Alhamdulillah. Mosok gak iso halus? Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, ya. Oi. Nah, ini juga nggak bener ini. Ya jangan kaget nanti kalau orang tuanya juga dipanggil oi. Pernah lihat? Ya sopo gurune gitu. Karena orang tua manggil anaknya oi. Nanti pun orang tuanya akan dipanggil oi, Pak. Oi, Bu. La haula wala quwata illa billah. Ya karena kita yang ngajari mereka. Nabi aja manggil anak kecil ya bunai. Panggilan kasih sayang. Nabi gak manggil woi. Enggak. Katanya kita mau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ayo dirubah, ya. Ayo kita rubah pelan-pelan. Jenengan adalah teladan bagi anak-anak, maka jadilah teladan yang baik. Ucapan, perbuatan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya, tidak mendoakan anak-anaknya dengan doa yang buruk. Bapak ibu secara fitrah orang tua pasti sayang dengan anaknya, pasti. Gak ono secara fitrah wong tua itu gak seneng karo anak. Wis to apapun akan dia rela lakukan demi anaknya. Bahkan pernah dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memperoleh banyak tawanan perang. Tiba-tiba ada seorang perempuan, ya, mencari bayinya dari kelompok tawanan tersebut. Ketemu, dia ambil, memeluknya dan menyusuinya. Benar-benar cinta dalam kondisi demikian loh, Pak. Kasih sayang orang tua begitu besar. Tetapi, nah ini ono tapi niki, sing jenenge anak, lak kadang-kadang garai senep. Kalau sebutan sing rung di anak mungkin rung ngerti. Pomne sing rung rabi. Yang sudah punya anak pasti pernah merasakan fase ini. Ya. Kadang-kadang yo nyenepi, kadang-kadang yo ngangeni, kadang-kadang yo jengkeli. Itu anak. Ya karena yang namanya anak. Tidak semua karepe wong tua itu ya dilakukan oleh anak. Lah di posisi seperti ini kesabaran orang tua diuji. Apakah kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari lisannya ataukah kalimat-kalimat mutiara hitam? Kalimat-kalimat sing welek metu kabeh. Anak cilik digedhekno gede, kan ada seperti itu. Saking emosi nih, Pak, bahkan sampai mengeluarkan doa-doa yang buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka disinilah bahwasannya menjaga lisan itu pangkal keselamatan. Wes to ate jenengan model piye iku lho anake jenengan. Jenengan kalau doakan baik dan doakan buruk, ya
kira-kira jenengan nek pas muring-muring, kalau setelah muring-muringnya mari, mana yang lebih bermanfaat? Donga apa donga elek? Doa baik. Tapi inilah orang tua kadang-kadang nggak iso ngerim. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu minallah sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum. Jangan kalian mendoakan keburukan pada diri kalian, jangan kalian doakan keburukan pada anak-anak kalian, jangan doakan keburukan pada harta kalian, sebab tidaklah kalian memohon sesuatu bertepatan dengan saat yang Allah tentukan, melainkan Allah kabulkan doa-doa kalian. Maka jangan doakan keburukan untuk anak. Wis to koyok model piye wae. Makanya saya teringat salah satu doa guru-guru kami saat kita di kelas kadang-kadang ngantuk. Doa beliau adalah Allah yahdin. Apa artinya? Semoga Allah memberikan. Delok murid gurune ngotot-ngotot sampai keringetan muridnya turu kan ngono. Tapi doa beliau Allah yahdi. Makanya doa yang masya Allah, ini doa senang ngono lho. Ya. Makanya orang tua kalau jenengan merasa senep dengan anak dikandani nggak kena, yang keluar itu hendaknya doa-doa yang baik. Jenengan dongano elek iku lho manfaate apa? Apa terus puas ngono? Nggak mungkin. Ya, doakan kebaikan. Makanya nek nasihati Nabi, nasihat Nabi saat kita marah apa yang hendaknya kita lakukan? Yang pertama apa? Wudu. Yang kedua membaca ta'awud. Ya. Yang ketiga apa? Ngerubah posisi nek ngadeg lungguh, nek lungguh isih muring-muring berbaring, baring-baring isih muring turu, gak mungkin wong turu muring-muring. Nek ana wong turu muring-muring ha iki ngipi balik. Ini yang diajarkan oleh Nabi, tahan bener-bener lisannya, ditahan. Jenengan muring-muring gak ono faedahe. Jenengan muring-muring iku ora ono faedahe blas. Apalagi dengan mendoakan keburukan kepada anak. Ya. Apalagi mendoakan keburukan, doa-doa yang buruk untuk anak itu apa tuh jadi manfaatnya? Enggak ada. Ini terdorong oleh emosi saja, emosi sesaat. Jangan sampai ya. Sifat ketergesa-gesaan ini Pak. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Al-Isra ayat 11. Empat Pak, lisannya diempat. Saat pengen murid ta'awud, ambil air wudu pindah wis ta. Kadang yo anak yo ngoten niku Pak, ngregeti. Dikandani malah mlebu kamar, ditotok lawangi malah dikunci kon jero, diceluk malah kupinge disumpel headset. Enek model ngene iki wokeh, muga-muga anak ing jenengan mboten. Tapi nek njaba ya ana model ngene iki sing wong tua sambat, orang tua yang sampai ngeluh, Ustaz anak saya itu dikasih tahu nggak bisa. Ya. Sabar, doakanlah dengan kebaikan-kebaikan, karena terjadinya anak model demikian itu nggak ujuk-ujuk Pak. Ya nggak mungkin anak itu ujuk-ujuk. Oh Pak, ujuk-ujuk itu nggak mungkin anak itu tiba-tiba langsung nakal, mesti ono proses yang panjang ini Pak. Ada proses yang panjang. Makanya saya sering mengingatkan, mbok yo wong tua lanang wedok iku aja sibuk karo-karone. Sampai lali karo anak ujug-ujug wis SMA. Tiba-tiba SMA, kuliah, nggak tahu perkembangannya. Jangan.
Bapaknya kerja dari pagi sampai maghrib, ibunya subuh sampai tahajud mungkin. Gak mulih-mulih. Yo berangkat anake sik turu, mulih anake wis turu. Ku niat ora gawe anak. Ditinggal. Maka jangan heran nanti bila anak ini gak sesuai dengan harapan orang tua, dikasih tahu gak dengarkan, disuruh ini gak mau, disuruh itu gak mau. Yo, ini bukan proses yang tiba-tiba. Ini ada fasenya ini. Kenapa bisa sampai demikian? Ya. Ustaz, tapi kalau istri saya nggak kerja, makan apa? Makan nasi udah, Ustaz. Ya. Inilah kekhawatiran was-was syaitan, sehingga anak nantinya akan dititipkan kepada siapa? Mbah iku luwih sayang karo putune timbang anake. Nek mbah ini ngerti agama, alhamdulillah. Nek enggak, maka nek kalau orang Jawa diujo. Apa diujo itu? Dimanja, cul-culan, wis apa karepe putu dituruti. Maka jangan. Jadi kalau ada anak yang nyenepi, itu nggak ujuk-ujuk langsung nyenepi gitu loh. Ada fasenya. Kenapa bisa sampai di tahap itu gitu? Saat nyenep ini anak kalau dalam didikan, dalam bimbingan, dalam pengawasan nggak nemen-nemen gitu loh. Tapi kalau sampai jul-julan, nah ini nantinya lu yang garis senep meneh. Ya, makanya sampai ada anak minta dibelikan sepeda apa kemarin? Apa? Minta dibelikan sepeda apa? Orang tuanya nggak mampu dibelikan sepeda di bawahnya. Betul ya? Terus dibelikan sepeda apa? Nah, masih di tempat, subhanallah. Kok iso? Nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba ini. Kenapa sampai anak bisa seperti ini gitu loh? Ya. Makanya kalau memang dalam kondisi seperti ini, tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini karena maksiat kita. Salah satu maksiat orang tua, dia tidak memperhatikan kewajibannya dalam mendidik anak. Maksiat ini, dia tidak amanah. Dan sekali lagi, Qatadah pernah mengatakan, mendoakan, mencela, melaknat anak dalam keadaan marah, seandainya Allah mengabulkan, hancurlah semuanya. Maka orang tua tahan lisannya. Ketahuilah doa orang tua itu mustajab mandi. Salah sudah awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Da'watul walid, yaitu doanya orang tua kepada anaknya. Kalau memang doa kita tidak tertolak, kenapa kita nggak mendoakan yang baik-baik saja? Allah, muka-muka anakku oleh hidayah. Ya. Jangan putus asa dengan doa-doa kita. Da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa, wa da'watul musafir. Ini 3 doa orang yang tidak tertolak. Maka teruslah mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Bukankah teladan bagi kita rasul-rasul terdahulu senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anak mereka? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doanya Nabi siapa ini? Nabi Ibrahim. Surat apa? Ibrahim ayat berapa? 40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Seorang Rasul masih rutin berdoa, mendoakan anaknya. Pun disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 35, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Pun sifat ibadur rahman, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat apa ini? Al-Furqan ayat berapa? 74. Ini teladan bagi kita, sifat orang-orang yang beriman, sifat hamba pilihan itu lisan mereka terus mendoakan kebaikan untuk anak-anak mereka. Maka sekali lagi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika marah melihat anak kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan karepe awak dhewe, ya, sabar sekali lagi, doakan kebaikan bagi mereka. Masya Allah, doa jenengan itu mustajab. Iman kalau punya doa mustajab tidak digunakan dalam kebaikan, ya. Selipkan, ya, untuk mendoakan anak-anak kita. Sehari berapa kali doakan anak? Gak hitung, saking oke apa saking belase, ya, doakan terus. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, kalau anak-anak kita kadang ya buat hati kita itu senep dan lain sebagainya, ingat anak ini yang di awal-awal dulu kita sampaikan, ini titipan. Teruslah, ya, berikhtiar untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, doakan kebaikan, Masya Allah. Jangan sampai keluar dari lisan kita doa-doa keburukan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan ini tambahan, ya, poin berikutnya, ini tambahan, tidak ada di buku. Tidak pelit untuk pendidikan anak. Orang tua itu kalau untuk pendidikan agama hitungan. Ngerti hitungan, Pak? Hitung-hitung. Tapi untuk pendidikan dunia nggak hitung-hitung. Untuk pendidikan agama anak perhitungan. Untuk pendidikan umum anak-anak jor-joran. 100.000 untuk bayar di TPQ mahal. 300.000 membayar sekolah murah. 5.000 1 jam pertemuan murah kalau itu bimbingan umum. Benar? Les paling murah berapa? Kalau di kota itu ada bimbingan matematika, namanya apa itu? Apa? Iya, di sensor didik. Coba promosi. Berapa satu pertemuan? Itu bulanan apa per tatap muka? Berapa bulanannya? Berapa? 800 iku nok Pondok Zaid sak wulan sak mangane sak pendidikane iku. Lho tenan, 800 ki Pondok Zaid sak pendidikane, sak asramane, sak mangane, sembarang kalir wis dadi siji iku. Orang piye? Tapi untuk pendidikan agama kadang ya pitungan, waduh larang iki. Makanya saya pernah ada seorang ibu-ibu yang cerita, suami istri beliau di Jombang, rumahnya guru TPQ, Pak. Beliau cerita pada kami waktu duduk, waktu pas umroh kemarin, istrinya meninggal di sana. Ya, kemudian bapak itu cerita, ya ini Pak, cita-cita istri saya pengen meninggal di sini. Dulu berangkat punya cita-cita meninggal di sini, belum keturutan. Alhamdulillah saiki keturutan. Ki alhamdulillah lho Pak, kita ini guru TPQ. Wong TPQ ning desa iku 5.000 wae wis larang. Saulan lho. Ya, ada yang bayar, ada yang enggak, padahal parkir setengah jam itu berapa?
2.000 nih sepeda motor. Saestu Pak parkir setengah jam, 10 menit, 5 menit iku 2.000. Lah iki markirno anak lho. Gur matur suwun nih. Soale yo iki babakan agama kudu ikhlas lho, dipikir ustadz mangan godhong balik. Ikhlas kabeh ngene iki. Bukan untuk itu, untuk beli papur, untuk beli spidol, kan seperti itu sebenarnya. Tapi ya ini kalau untuk pendidikan agama pitungan. Kuatir, entah kuatir miskin, entah kuatir ini dan itu. Kita juga demikian untuk belajar agama, ojo pitungan. Nek jenengan pitungan mau belajar agama kok ngitung-ngitung untung rugi, nggak akan dapat ilmu. Tenan. Apa wasiatnya Imam Syafi'i? Lan tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Ya. Apa diantaranya? Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Bondo, bekal. Bukankah Imam Malik sampai membongkar rumahnya, menjual reng rumahnya untuk bekal menuntut ilmu beliau? Sampai demikian. Imam Asy-Syafi'i juga menyebutkan la yasluhu talabul ilmi illa limuf. Tidak layak bagi seorang menuntut ilmu kecuali orang yang siap miskin. Soalnya ngetokne bondo, Pak. Lah saiki jenengan bersyukur ono sekolah sing gratis, ono sing rodok larang, ono sing larang, ono sing luarang. Jenengan gari milih sak mampune jenengan, tapi nih jenengan wis ngerasa mampu, budali. Ojo kuatir miskin untuk pendidikan anak. Gak ngarah kere, Pak, gak ngarah miskin. Kalau uang jenengan keluarkan untuk pendidikan anak itu gak akan ya. Tidak akan miskin ketika harta kita keluarkan untuk pendidikan anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi bahwasanya Imam Malik membongkar atap rumahnya, menjual kayunya. Kemudian setelah itu dunia berdatangan kepadanya untuk ilmu. Ya, jenengan nek isih pitungan, ate mondokne anake. Duh. Iki terus mangan opo gue iki nek anakku mondok. Ada sebuah kisah istimewa. Saya pernah sowan ke salah satu wali santri atau ke orang tua yang dulu anaknya dipondokkan. Apa kata beliau? Ya wis Mas, sing penting anakku iso ngaji agama, mbuh aku mangane model piye nek ku golek, mbuh bagaimanapun cara saya mencari makan, yang penting anakku belajar. Alhamdulillah, ternyata Allah juga cukupkan kok ternyata. Ya. Yang sudah memondokkan anaknya, yakinlah jatah rizki panjenengan gak akan berkurang. Apa ada panjenengan semua gak yakin bahwasanya masing-masing orang membawa? Harus paham toh, gak usah khawatir. Makanya jangan pelit untuk pendidikan anak, jangan. Ya. Muhammad bin Salam pernah mengatakan, ketika aku menuntut ilmu, aku menghabiskan 40.000. Wis dihabiskan semuanya. Bahkan guru Imam Malik, Rabi'ah Ar-Ra'i, beliau menghabiskan 30.000 dinar untuk pendidikan anaknya. 1 dinar itu berapa? Berapa? Kalau 30.000? Oke ya. Oleh Innova? Oleh, Pak. Ya. Tatkala suaminya pulang dan menagih harta yang dititipkan, terjadilah perbincangan. Faqalat ummuhu, ibu Rabi'ah berkata pada suaminya, ya, ayyuma ahabbu ilaika salasuna alfa dinarin,
Au hadzal ladzi huwa fihi minal jah. Mana yang kau sukai, 30.000 dinar atau kedudukan yang anakmu peroleh saat ini? La wallahi illa hadza. Suaminya berkata, demi Allah aku lebih suka yang ini, kedudukan ilmu anakku. Qalat fa inni qad anfaqtul mal kullahu alaihi. Kata beliau, kata Ibu Rabi'ah, ya, saya telah menghabiskan seluruh harta tersebut untuk menjadikan anakmu seperti saat ini. Qala fa wallahi ma dhayya'atu. Demi Allah engkau tidak akan menyia-nyiakannya. 30.000 dinar. 1 dinar berapa tadi? 3 juta. Kalau 30.000 untuk pendidikan anak. Hasilnya ketok, muridnya jelas akhirnya. Untuk pendidikan agama, ya. Untuk pendidikan agama anak yang paham agama akan menjadi aset berharga bagi orang tua. Kesuksesan terbesar orang tua bukanlah ketika anaknya lulus S1, S2, S3, bukan. Tapi kesuksesan terbesar orang tua ketika anaknya lisannya tidak pernah berhenti dari mendoakan kedua orang tuanya. Bukankah ada orang tua yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan apa? Bistighfari waladikalaka. Karena istighfarnya anaknya untuk dia. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya harta yang digunakan untuk pendidikan anak tidak ada ruginya sama sekali, ya, nggak ada ruginya. Tapi ya itu waswas syaitan, selalu memberikan waswas, ya, naudzubillah. Maka sekali lagi ini menjadikan pelajaran bagi kita. Al-Khatib Al-Baghdadi pernah membawakan riwayat, ya, Ibnu Aisyah membelanjakan harta untuk saudara-saudaranya sebanyak 400 dinar hingga ia menjual atap rumahnya. Ini generasi terdahulu. Maka jangan kaget bila generasi terdahulu itu kita lihat bagaimana tingkat keilmuan mereka. Ya karena ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pengorbanan orang tua mereka begitu besar, rela ya menjual apa yang dimiliki untuk pendidikan agama anak. Kalau sekarang iman-iman. Ustaz Abdullah Zain pernah bercerita bahwasanya ada orang tua yang untuk pendidikan kedokteran anak jor-joran, untuk mondokkan anak minta diskonan. Ustaz Abdul Zain hafizahullah, beliau bercerita untuk pendidikan anak, untuk di kedokteran jor-joran, ra ono ceritane Pak, pendidikan kedokteran itu murah kecuali dia dapat beasiswa, ya. Tapi ini umum masuk berapa puluh ribu. Iki berapa ratus? Lu iya dah. Lo ikut dilakukan, gak jaluk diskon, gak neng kampus ngapunten minta diskon, gak. Tapi ketika mondokkan anaknya ngapunten, ya, minta potongan. Ini mampu untuk yang satu, untuk satu gak mampu. Kalau emang bener-bener gak mampu gak masalah kan gitu Pak. Tapi ini untuk yang A mampu, untuk yang B, naudzubillah summa naudzubillah. Karena sebagian orang tua menganggap agama itu hanyalah ya sekedar formalitas mungkin. Gak butuh dengan ilmu agama. Sehingga terjadilah seperti ini. Padahal generasi-generasi terdahulu, gurunya Imam Malik dan lain sebagainya, bahkan Imam Malik sendiri pun telah menjelaskan pada kita bagaimana perjuangan mereka dalam meraih ilmu. Ya, siap-siap
Kalau sekarang Masya Allah kita dimudahkan sekali untuk pendidikan anak-anak kita. Cedek omah enek kabeh, gurawak dhewe gelem apa ora kurban didik kan gitu. Nah ibaratnya ngeten Pak, nggak popo orang tua itu pagi, siang, malam makan telo, yang penting anaknya dapat pendidikan yang terbaik. Itu salah satu kewajiban orang tua, memberikan pendidikan terbaik. Ya. Karena nanti yang beruntung juga orang tuanya. Modone anak pirang tahun Bapak? Kalau tanglet modone anak pirang tahun? Ya wis SMP 3, SMA 3. Berarti 6 nggih. Kuliah 4, total 10. Tapi setelah itu jenengan akan dapat manfaat sepanjang hayat. Bahkan ketika meninggal, bahkan kelak di hari kiamat. Bukankah setiap kebaikan yang dilakukan anak, orang tua mendapatkan pahalanya? Benar? Masya Allah. Investasi yang tidak akan pernah merugi. Pripun? Tapi hitungan mana untuk pendidikan anak? Jangan. Jangan. Ini juga motivasi buat yang belum nikah. Ada yang belum nikah? Ada. Insya Allah. Jo suwi-suwi. Ya, menikah itu satu indah, sisanya sangat indah. Ini motivasi buat yang belum nikah ini. Bagi yang belum gak ada calon Ustaz, monggo WA nomor kula nggih. Tanya admin, insyaallah. Ya, Abu Zubair, pripun? Aman nggih? Alhamdulillah, masya Allah. Jadi sekali lagi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan hitungan, jangan perhitungan untuk pendidikan anak. Jenengan akan dapat manfaat baik di dunia, saat meninggal, saat di hari kiamat. Itu ketika anak paham agama. Terlebih di zaman saat ini, ngapunten sekali. Di zaman ini tuh subhanallah, anak-anak itu aduh, nikah joget-joget ya, TikTok massal di tempat umum. Iku yo enek penguripan ngene iki. Lah iya kan? Enggak isin sing delok malah sing isin. Itu generasi zaman sekarang, PR panjenengan lebih sulit nantinya. Anak ini saat di lingkungan aja, anak keluar rumah dalam kondisi rong iso-miso mulai fasih gitu. Berangkat rong iso nyanyi mulai apal pirang-pirang lagu bahkan sealbum gitu. Itu saat ini karena lingkungan. Makanya salah satu tempat terbaik saat ini ya, yang mau nggak mau bismillah kita berikhtiar untuk mondokkan anak. Kecuali orang tua harus siap memberikan, kalau nggak dipondokkan ya jenengan harus siap dampingi. Meskipun dipondokkan, saat pulang orang tua juga harus dampingi. Penyakitnya orang tua, nek anak wis mulai mondok dianggap wis koyok malaikat. Dianggap soleh be solihah kabeh. Loh iya, ini saya sampaikan. Salah satu penyakitnya orang tua, kalau anaknya sudah pulang dari pondok dianggap koyok malaikat, wis gak mungkin maksiat. Supaya subuh gak tangi dianggap wis makrifat gitu. Nah subuh gak ditangeni kan, gak apa-apa Pak Ustadz mumpung ning omah. Dipikir ning pondok itu penjara paling. Ya apa gitu. Loh iya, silakan diperhatikan kalau nggak percaya. Ada orang tua model demikian. Ya, anaknya nyampe rumah HP jor-joran, mulai lurus sampai miring. Nggak percaya, silakan dibuktikan. Dari subuh sampai menjelang subuh. Apakah ada? Banyak cerita yang masuk ke kami. Jadi kalau anak pulang pondok didampingi, ya, dampingi tenanan, ojo cul-culan ini. Jenengan sudah mondokkan, jangan kemudian dikotori lagi saat di rumah dengan cul-culan. Jelas nih nggih?
Yang punya anaknya mondok biasanya ini mulih putih suwayang sayang iya li cekelen HP ini nggak popo. Masya Allah. Jangan Bu, jangan ya. Kalau bisa di pondok sekian bulan kan sekian bulan nggak nyekel HP kan bisa, bener? Nyapo mulih kok dicekeli HP, bener? Sudahlah, ayo berikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Ojo medit untuk pendidikan anak. Jadilah orang tua yang bisa menjadi teladan. Doakan kebaikan, jangan sampai mendoakan keburukan. Nganyel-nganyel anak kadang-kadang bikin senep. Hendaknya lisan kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan sekali lagi ojo medit untuk pendidikan anak. Apa tuh Pak medit itu? Lo iyo kayak biyen medit itu pelit, bakhil, kikir. Yo kikir itu apa? Lelak bulet ta. Itu medit, bakhil, kikir. Napa nale? Wis sak dulur. Lah iya iku maknane apa? Cetil, sampai mau cetil bareng. Pahit. Napa artinya Pak? Nggak gelem mengeluarkan hartanya. Bahkan untuk anak lo nggak gelem. Niku yo enek, tapi di masjid sini insya Allah nggak ada. Amin ya robbal alamin. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Karena bab ini udah selesai. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada jangan sulit-sulit, karena menyulitkan orang dilarang. Monggo Pak, ada? Mas, bapak atau calon bapak, kula sumanggaaken. Nggih, Pak. Batasan apa, Pak? Bagaimana batasan atau apa batasannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ketika anak Rasulullah, siapa namanya? Setelah dia menikah Rasul pun masih mengingatkan. Sudah nikah loh, padahal saat menikah tanggung jawab siapa? Itu pun Rasul masih mengingatkan. Maka orang tua di sini seperti apa batasannya? Yo ingatkan, ya didik mereka dari mereka dalam kandungan, bahkan mulai memilih pasangan bagi yang belum nikah. Pendidikan buat anak itu bukan saat anak sejak lahir, tapi sebelum, bahkan saat mau memilih pasangan itu menyiapkan ibu yang terbaik buat anak-anak kita. Makanya kan dalam agama kalau mau menikah, ada yang belum nikah di sini? Sudah nikah Mas? Belum ya? Apa yang dipilih pertama kali? Agamanya. Udah ngerti, tinggal praktek nanti. Agamanya. Untuk apa? Karena ibu yang baik nantinya, madrasatul ula lil banat. Ibu itu sekolah pertamanya anak. Maka dari sini dari sebelum nikah, dari memilih seorang pasangan, dimulai dari sini. Itu pendidikan buat anak. Ya. Dari sebelum menikah itu, bukan saat ketika wis lahir procot ya iya, tapi sebelumnya juga itu. Dan terus sampai dewasa, bahkan terus. Orang tua jangan pedot untuk mengingatkan, membimbing, menasihati anak-anak mereka. Ya, dan jangan pernah kalah dengan anak. Bahasanya kalah itu kadang wong tua ngalah kepada anaknya karena khawatir gak disopo anak. Anaknya bermaksiat gak dieling nih, karena khawatir. Kadang ada anak itu yang bantah dengan orang tahu, wis tobu saiki ku zaman modern, sampean gak usah milu-milu. Apakah ada? Ada. Ya. Yuk tetap ingatkan, Pak. Diterima, alhamdulillah. Bukan berarti kita ikut campur urusan rumah tangga anak kita saat sudah menikah, tapi jika itu kebaikan, ingatkan anak-anak kita dengan cara yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab.
Ada lagi? Nggih, monggo. Gimana? Pondok kayak apa? Salah pilih. Aduh, ini sebut merek. Gini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk memilihkan pendidikan anak, yang pertama sebenarnya pendidikan dimulai dari rumah dulu. Saat di rumah selesai, nanti kita mau menyekolahkan anak, lihat siapa gurunya dulu. Jangan lihat bangunannya, tapi lihat siapa gurunya dulu. Karena generasi terdahulu ya bisa menjadi ulama-ulama hebat yang dilihat pertama kali bukan bangunannya. Wah, bangunannya megah apa ora, ono live apa ora gitu. Nyucine laundry apa ora gitu. Enggak, tapi siapa gurunya. Itu yang dicari pertama kali. Ya. Kemudian setelah tahu siapa guru-gurunya, cari tahu siapa gurunya. Siapa gurunya guru itu. Paham? Ini penting. Jangan sampai kemudian kita menyerahkan anak-anak kita ke tempat yang salah tadi. Karena sebagian orang itu pokoknya ono ustadz sing trending, wah langsung iki. Enggak gitu juga. Ya, bangunannya mewah, enggak gitu juga. Kalau jenengan pengen bangunan yang mewah, ya gelek sing ya seperti itu tadi. Ya, jangan bangunan itu nomor sekian. Ya, lihat siapa gurunya guru tersebut. Kemudian jenengan pengennya apa? Karena setelah tahu seperti itu kan ada kurikulumnya. Pondok itu nanti basicnya bahasa Arab, tahfidz atau apa? Paham? Itu dipilih lagi, kamu pilih apa? Atau pengen pondok tapi basicnya nggak ono agama nih, pondok entrepreneur gitu. Di sekolahnya aja gitu. Ya nggak apa-apa, tapi ini tujuan kita adalah agama yang kita utamakan. Ya, karena mau nggak mau kalau saat belajar itu harus ada yang dipilih. Kalau agamanya nggak ditenani, ya ucul wong ditenani wae kadang oleh didik. Ilmu itu kalau kita curahkan semua tenaga kita dapatnya dikit, benar? Opo meneh gur ngekeki didik terus oleh opo? Maka mumpung masih SMP dipondokkan. Ya, mumpung masih SMP, SMA dipondokkan. Kalau udah lulus, mudah-mudahan gitu loh. Makanya ini yang harus kita perhatikan. Cari tahu dulu, itu minimal ya. Insyaallah demikian. Wallahu taala alam. Insyaallah ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan bimbingan dan pertolongan oleh Allah dalam mendidik anak-anak kita semuanya. Dan untuk yang belum nikah, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.